Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pemirsa NU Online, yang mana setelah Ki Abdul Karim, beliau mondok itu semenjak kecil. Beliau mondok bersama kakaknya, dan beliau mondok itu tanpa bekal. Lantas kedua-duanya berpikir, gimana kita mondok tanpa bekal. Akhirnya saudara almarhumah Ki Abdul Karim itu mengalah, yang mana memilih usaha atau kerja. Adapun Ki Abdul Karim didorong untuk mondok, dan termasuk yang membantu kakak beliau. Dan Ki Abdul Karim itu sebenarnya mondoknya banyak berpengalaman di pondok-pondok. Kira-kira mondok beliau itu selama 40 tahun. Namun yang terkenal beliau itu mondok di Bangkalan, asuhan Syekhuna almarhumah Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Belum dalam mondok itu masyarakat, ada cerita pernah dikurung oleh Kiai Khalil Bangkalan, seperti ayam dikurung gitu, diuji mental beliau. Dan juga beliau di pondok itu pakaiannya hanya sepasang. Kalau beliau itu mandi, maka pakaiannya itu dibasuh, berarti sambil kungkum menunggu garingnya pakaian, sambil beliau melalar Nazoman Alfiyah Ibnu Malik. Itu kemasyarakatan beliau. Dan beliau mondok memang tanpa bekal. Kadang beliau harus mencari bekal sendiri, yaitu derep itu istilahnya orang panen padi, ikut maneni terus dapat upah padi untuk bekal ngaji, untuk bekal mondok. Namun ketika datang di pondok, oleh gurunya diuji oleh Kiai Khalil Bangkalan, gabahnya itu diminta, ini Abdul Karim, ayam saya tidak ada makanannya nih, beras gabah saya minta, saya ambil untuk memberi makanan ayam saya. Dan Ki Abdul Karim itu sehingga ngelawat makannya. Ada yang ngelawat itu makannya itu bentis, godong bentis. Itu masyarakat beliau. Dan beliau itu tidak banyak memiliki kitab seperti ulama besar kan banyak kitabnya. Ki Abdul Karim tidak, nggak tahunya apa. Beliau ketika ngaji Fathul Qorib, ketika beliau akan ngaji Fathul Mu'in, ini kitab Fathul Qorib dijual untuk membeli kitab Fathul Mu'in. Jadi kitabnya sampai dijual untuk membeli kitab yang lain. Ini almarhumah Ki Abdul Karim di Pondok Masyarakat. Gak tahunya orang-orang dahulu yang berhasil mengaji itu berlatar belakang orang yang masyarakat, orang yang rekoso, di pondok tidak enak-enakan. Terus dia beliau ketika akan pulang ke Lirboyo, akan pulang ke mana? Magelang ya, belum di Lirboyo. Beliau itu singgah di pondoknya almarhumah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU. Beliau kira-kira di situ 5 tahun. Beliau di situ mengajar kitab Nahwu Shorof. Dan bahkan yang menjodohkan almarhumah Kiai Abdul Karim itu
Almarhumlah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU, yang menjodohkan beliau, dijodohkan dengan putri dari Kiai Soleh Banjarmati Kediri. Dan Kiai Soleh itu menantunya kiai-kiai besar, di antara Kiai Dahlan bin Soleh yang menurunkan Kiai Ihsan Jampes yang terkenal dengan karangannya kitab Sirajul Thalibin. Terus menantunya lagi Kiai Ma'ruf Dunglu. Terus menantunya lagi Kiai Abdul Karim. Di samping itu ada menantu-menantu yang lain. Nah, beliau ketika menjadi menantu Kiai Soleh, lantas beliau ditempatkan oleh Kiai Soleh, Kiai Abdul Karim ditempatkan di Lirboyo. Dan di Lirboyo waktu itu kondisi situasi masyarakat abangan, belum santri, namun lambat laun, lambat sedikit demi sedikit, lambat laun masyarakat menjadi baiknya. Ini merupakan pelajaran bahwasannya seorang kiai bertempat di suatu daerah ini harus memikirkan bagaimana supaya masyarakat menjadi baiknya. Alhamdulillah sekarang Lirboyo sudah agak mending, baik. Dan Kiai Abdul Karim itu soalnya juga berteman pula dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika di mondok di Bangkalan. Juga Kiai Abdul Karim berteman pula dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Bahkan ketika sudah cerita masyhur, ketika menalkin, ketika Kiai Abdul Karim itu meninggal dunia, yang menalkin yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sampai NU saja ditanyakan, kalau ditanya partainya apa, jawab saja partainya NU. Nggak tahunya Kiai Wahab menanyakan NU itu sebenarnya ditalkin itu orang-orang yang hadir di jenazahnya Kiai Abdul Karim ketika dikubur. Dan Kiai Abdul Karim pada waktu bertempat di Lirboyo itu di samping masyarakatnya tidak mendukung dengan kepesantrenan, samping itu Lirboyo termasuk daerah yang angker, banyak jin-jin, sehingga jinnya tersebut itu oleh Kiai Abdul Karim dipindah di Desa Dempul. Kiai Abdul Karim tiap hari Selasa itu libur. Ini sebenarnya liburnya Kiai Abdul Karim itu beliau informasinya datang ke Dempul itu mengajar jin-jin, mulai ngaji kepada jin-jin. Di liburnya itu. Terus Kiai Abdul Karim di antara sejarah beliau itu walaupun di pondok ngupeni santri, ini informasinya seolah Kiai Abdul Karim itu ketika jadi santri dan jadi kiai tidak berubah. Artinya ya tetap dia hidup sebagai orang yang zuhud, yang qanaah. Kan biasanya kiai kan tidak demikian. Ketika di pondok masakot kangelan, namun ketika di rumah kan berubah ya. Berubah gaya kehidupannya. Kiai Abdul Karim tidak. Ini informasinya tetap ya tetap puasa seperti di pondok masakot.